Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik berikan kepada kita sekalian, sehingga kita alhamdulillah pada Jumat siang hari ini bisa melangkahkan kaki untuk menuju rumah Allah Masjid Al-Hidayah dan merangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Semoga serangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, khotib berwasiat pada diri khotib, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, yaitu dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khotib pada siang ini adalah 4 kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu yang amat penting kita pahami adalah bahwa tugas kita dalam kehidupan ini yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah telah kita tunaikan, baik yang bersifat khusus seperti sholat, puasa, haji dan seterusnya, maupun yang bersifat umum seperti melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Tetap saja banyak orang yang tidak atau belum merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakan ibadah itu seolah-olah dan kadang-kadang hampa semata. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sangat-sangat mendapatkan dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khalifah ketiga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang disampaikan, wajadu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a awwaliha fi adai faraidillahi wa thani fi tinabi maharimillahi wa thalithi fil amri bil ma'rufi wa ibtighai thawabillahi wa rabi'i fin nahyi 'anil munkar wal ittiqai min ghadabillah. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal, yaitu ketika mampu menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, dan ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari ungkapan Khalifah Utsman bin Affan di atas, ada 4 hal yang harus kita laksanakan dalam hidup ini agar kita mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diantaranya menunaikan kewajiban. Sebagai apapun kita, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagai konsekuensinya, demikian pula ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sejumlah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam hidup ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji merupakan kewajiban yang bila kita laksanakan akan membuat kita bisa merasakan nikmatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat yang mewajibkan kepada para wanita untuk menggunakan jilbab atau pakaian yang menutup aurat, maka sahabat-sahabat wanita pada saat itu yang sedang berada di luar rumah langsung mencari kain, meskipun kain yang didapat tidak bisa menutup seluruh tubuh mereka, sehingga saat sebagian bawah ditutup, bagian atas terlihat, dan ketika bagian atas yang tertutup justru bagian bawah yang terlihat. Dapat menaikkan kewajiban merupakan kenikmatan tersendiri dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kerangka terpenting yang harus kita pahami dan konteks melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi dari pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita adalah mengikuti jalan hidup yang telah digariskannya, dan kita tidak terpengaruh oleh jalan hidup lain meskipun hal itu kelihatan menyenangkan secara duniawi. Hal ini membuat kita bisa merasakan kenikmatan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan agar bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah menurut Khalifah Utsman bin Affan adalah menjauhi segala hal yang haram. Halal dan haram merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai muslim yang ingin merasakan kenikmatan beribadah, yang akan mendapatkan atau merasakan kenikmatan beribadah, kita tentu rela dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjauhi yang diharamkan menjadi sebagian tersendiri bagi kita. Nabi Yusuf alaihissalam yang menolak ajakan wanita yang sangat cantik umpamanya untuk berzina kepadanya, meskipun ia juga ada perasaan tertarik pada wanita itu, ini merupakan contoh betapa bahagia dan menyenangkan bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika minum keras divonis haram oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, yang harus dijauhi oleh para sahabat, maka dengan penuh semangat dan kegembiraan para sahabat Nabi Muhammad SAW memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Mereka bukan hanya tidak meminumnya, tetapi langsung membuang minuman keras tersebut yang masih tersisa di rumah mereka masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Pada saat itu di Madinah, minuman keras bagaikan hujan baru saja turun dari langit. Ini merupakan wujud ketaatan seorang mukmin terhadap ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya bisa merasakan kenikmatan beribadah, bahkan menjadi kunci keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah, faktor yang ketiga yang membuat seseorang bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kenikmatan beribadah sudah bisa kita rasakan, maka kita pun menginginkan agar orang lain melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kenikmatannya. Oleh karena itu setiap kita diharuskan untuk melaksanakan amar ma'ruf, yakni mengajak dan memerintahkan orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Ma'ruf yang secara harfiah artinya dikenal, diterjemahkan dengan kebaikan. Karena sebenarnya setiap orang sudah mengenal atau mengetahui tentang kebaikan itu sendiri. Namun orang yang sudah tahu tentang kebaikan ternyata belum tentu melaksanakan kebaikan itu. Karenanya mereka masih harus diperintah amar. Manakala kita melaksanakan amar ma'ruf, apalagi orang yang kita perintahkan untuk melaksanakan kebaikan, betul-betul melaksanakannya, maka kita pun akan memperoleh pahala dari pahala amal yang mereka lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, yang keempat di antara faktor yang membuat kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat dirasakan bila kita melaksanakan nahi mungkar dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala kadangkala terganggu oleh sikap dan perilaku mungkar yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu kemungkaran tidak boleh terus berlangsung, sehingga harus ada upaya untuk mencegahnya. Mungkar adalah sesuatu yang tidak disukai atau diingkari oleh manusia, sehingga pada dasarnya manusia sudah tidak suka terhadap apa yang disebut dengan kemungkaran. Namun karena manusia didominasi oleh hawa nafsu, apa yang sebenarnya tidak disukainya justru malah dilakukannya. Orang yang mencuri harta orang lain tentu tidak suka bila pencurian itu menimpa dirinya. Laki-laki yang memperkosa seorang wanita misalnya tentu tidak suka bila saudara perempuannya, apalagi istrinya, yang diperkosa. Begitulah seterusnya, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, nahi mungkar atau mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang tidak benar menjadi sesuatu yang amat penting, sehingga hal ini harus tetap dilakukan meskipun hanya dengan hati. Itu diartikan sudah selemah-lemah iman, yakni dengan berdoa atau membenci kemungkaran itu. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangan atau kekuasaannya. Bila tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Dan bila tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, manakala hal ini sudah kita laksanakan, maka kita pun bisa menjaga diri dari murka atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena membiarkan kemungkaran, apalagi bila hal itu terjadi pada diri kita, amat mudah mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang sangat singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat pada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita berdoa semoga kita senantiasa
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayatal bil mu'minina min ibadihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhasuana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان